Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ramadhani dengan NIM 0506213196 kelas manajemen 2C, ingin mengumpulkan tugas kewarganegaraan yang berjudul otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sejarah otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Tapi di sisi lain, hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang tunggal pemerintahan yang berlaku serta seragam untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 atau yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Nah, sekarang masuk ke prinsip otonomi daerah. Prinsip kesatuan otonomi daerah itu mencakup 5 poin. Yang pertama, prinsip kesatuan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip real dan tanggung jawab otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. 3. Prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya masuk ke landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Ada 3 landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang atau UU. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan daerah pembantuan. Yang kedua, ketetapan MPR RI. TAP MPR garis penghubung RI nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu undang-undang atau UU. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan, dan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya masuk ke tujuan otonomi daerah. Adapun beberapa tujuan lainnya dari otonomi daerah yaitu terbagi dalam 6 poin. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi. Yang ketiga, bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.
Yang keempat, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD. Sekian, terima kasih.